Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Di saat ini perkenalkan, saya Emmanuel Tenu dari kelas R3H dengan NIM 2020-21412 ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Menganalisis mengapa sampai kita menggunakan perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir sektoral dan kenapa tidak menggunakan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Lihat dari sudut pandang hukum. Wilayah pesisir memiliki arti strategis sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat, laut, serta memiliki potensi sumber daya alam. Wajib dikelola secara adil dan bijaksana, berdasarkan prinsip-prinsip keterpaduan dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat secara optimal bagi pengembangan ekonomi, sosial, budaya, serta mencegah terjadinya degradasi pada sumber daya alam. Pesisir laut. Pengelolaan wilayah pesisir beserta ekosistem yang terkandung di dalamnya perlu dikelola secara terpadu dan terencana dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat setempat, serta kepentingan ekosistem dan pembangunan berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan. Perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral adalah perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral biasanya berkaitan hanya satu macam pemanfaatan sumber daya atau ruang pesisir oleh suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tujuan tertentu. Selanjutnya, pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan pembangunan secara terpadu guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Menurut saya atau pendapat saya, dalam hal ini pengelolaan wilayah pesisir terpadu dinyatakan sebagai proses pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan serta ruang dengan mengindahkan aspek konservasi dan berkelanjutannya. Adapun konteks keterpaduan meliputi dimensi sektor ekologis, hierarki pemerintahan antar bangsa dan negara, serta disiplin ilmu. Dan selanjutnya, pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu penting untuk dilakukan mengingat banyaknya kegiatan-kegiatan yang dapat diimplementasikan sehingga perlu dirumuskan suatu konsep penataan ruang, strategis plan, serta berbagai pilihan objek pembangunan yang serasi. Dalam konteks ini, maka keterpaduan pengelolaan wilayah pesisir sekurangnya mengandung 3 dimensi, yaitu sektoral, bidang ilmu, dan keterkaitan ekologis. Lanjutan materi, strategi pengelolaan pesisir yang difokuskan pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi penggunaan ruang dan kebutuhannya. Yang kedua, penyusunan rencana tata ruang pesisir untuk menangani isu konflik. Yang ketiga, penetapan sempadan pantai dan penamaan mangrove. Yang keempat, pengendalian reklamasi pantai. 5. Pengetatan baku mutu limbah dan manajemen persampahan. Yang keenam, penataan permukiman kumuh. 7. Perbaikan sistem drainase. Yang ke-8, penegakan hukum secara konsisten. Tujuan pengelolaan wilayah pesisir adalah untuk memperbaiki kualitas masyarakat yang tergantung pada sumber daya wilayah pesisir dan pada saat kebersamaan menjamin keanekaragaman biologis dan produktivitas ekosistem wilayah pesisir. Dengan demikian, maka tujuan pengelolaan wilayah pesisir memiliki beberapa aspek yang mencangkup aspek pengelolaan pembangunan masyarakat, aspek konservasi yaitu perlindungan dari kerusakan, aspek biodiversity menjamin keanekaragaman biologis ekosistem wilayah pesisir. Dasar hukum yang tercantum pengelolaan wilayah pesisir yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang. Yang ketiga, Undang-Undang 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. 4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Yang kelima, PP Nomor 69 tahun 1996 tentang pelaksana hak, kewajiban, serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penata ruang. Yang keenam, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung. Yang ketujuh, Permendagri Nomor 8 tahun 1998 tentang penyelenggaraan penataan ruang di daerah. Yang kedelapan, berbagai peraturan daerah yang relevan. Akhir video ini, wilayah pesisir memiliki nilai strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap kerusakan dan perusakan. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan yang bijaksana dengan menempatkan kepentingan ekonomi secara proporsional dengan kepentingan lingkungan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan selamat pagi.